Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita masih punya waktu atau kesempatan untuk belajar ya, karena ini adalah nikmat yang sangat besar ya, dimana mungkin hal ini tidak didapat oleh semua orang ya, kesempatan belajar ini. Oleh karena itu saya harap kesempatan ini bisa dimaksimalkan, digunakan sebaik-baiknya, sehingga waktu yang kita habiskan ini benar-benar bermanfaat. Baik, untuk mempersingkat waktu, baik Pak Arif kali ini untuk kelas 11 ini akan mengampu pelajaran pemodelan perangkat lunak ya, dimana pelajaran ini kalau di profesi di RPL itu sebenarnya levelnya paling tinggi, karena di mapel inilah kita dituntut bisa merancang sistem atau merancang sebuah aplikasi. Cuman karena kalian memang targetnya untuk RPL ini hanya sebatas mungkin jadi programmer, itu sudah bagus. Makanya untuk mapel ini paling tidak kalian nanti tujuannya adalah bisa memahami bagaimana teknik-teknik merancang sistem. Harapannya nanti ketika jadi programmer itu nyambung dengan si perancang sistemnya. Jadi nanti kalau di perusahaan itu si perancangnya sistem membuat perancangan bagaimana, Anda sebagai programmer itu bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh perancang sistem. Itu harapannya. Baik, sebelum kita masuk ke inti, kita akan review sebentar tentang jurusan yang sudah kalian ambil, yaitu RPL. Gitu ya. Kita akan review sebentar, kemudian nanti kita juga akan mulai masuk ke materi tentang teknik-teknik bagaimana mendevelop sebuah sistem atau aplikasi. Baik, jadi RPL itu definisinya adalah sebuah disiplin ilmu ya. Dia disiplin ilmu tersendiri yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Apa saja itu aspek produksi perangkat lunak? Mulai dari tahap awal, spesifikasi sistem ya, jadi apa itu kebutuhannya bagaimana, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jadi mulai awal ya, apa itu menganalisa kebutuhan, merancang, kemudian membuat ya, kemudian menguji coba sampai memelihara sistem. Itu hal-hal yang bisa atau yang aspek produksi perangkat lunak yaitu ya. Kemudian yang kedua, RPL atau Praekayasa perangkat lunak. Jadi bisa diistilahkan orang-orang yang bergelut di dunia RPL ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan terorganisir untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Jadi untuk menghasilkan software yang baik tentu harus menggunakan pendekatan atau cara-cara yang sistematis dan terorganisir ya. Baik, kemudian apa tujuan rekayasa perangkat lunak? Tujuannya ada dua, yaitu meningkatkan keakuratan, meningkatkan performance dan efisiensi produk secara keseluruhan dalam pengembangannya. Jadi biar akurat, biar performanya bagus, biar efisien, bagaimana ya, harus menggunakan teknik-teknik dalam RPL. Kemudian tujuan RPL ini adalah juga menerapkan metodologi yang terdefinisi dengan baik untuk resolusi software. Jadi biar softwarenya terdefinisi dengan baik ya, jadi harus ada ini, harus ada itu, maka harus dengan metodologi yang baik juga. Baik, kemudian apa itu perbedaan rekayasa perangkat lunak dan rekayasa sistem? Jadi rekayasa sistem ini hubungannya adalah dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer ya, termasuk perangkat kerasnya, kemudian softwarenya atau perangkat lunaknya, dan rekayasa prosesnya. Jadi kalau rekayasa sistem itu lebih luas. Kalau rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem itu, yaitu fokus di perangkat lunaknya. Nah, jadi dalam hal ini kalian tidak membahas tentang
rekayasa perangkat kerasnya ataupun rekayasa prosesnya, tapi yang kita fokuskan adalah di perangkat lunaknya. Kemudian proses perangkat lunak. Jadi proses perangkat lunak itu merupakan serangkaian kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan atau evolusi perangkat lunak. Apa saja yang dilakukan di dalamnya? Ada spesifikasi perangkat lunak, kemudian pengembangan perangkat lunak, kemudian validasi perangkat lunak, kemudian evolusi perangkat lunak. Apa aja itu? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, jadi spesifikasi itu artinya kebutuhannya membuat apa sih, kemudian di dalamnya ada apa saja sih, nanti sistemnya, aplikasinya bisa apa saja sih. Ya, misalnya PPDB nanti harus spesifikasinya bagaimana. Oh, nanti kebutuhannya usernya sekian ribu, kemudian user bisa mendaftar sendiri, kemudian nanti ada admin, ada operator dan lain sebagainya. Itu spesifikasi sistem. Kemudian ada proses pengembangannya, ya, programmingnya, pembuatan database-nya, kemudian validasi, diuji coba, ya. Diuji coba kalau oke, berarti nanti ya bisa jadi nanti ada evolusi, ada pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi misalnya kita sering lihat software itu ada versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya, itu namanya evolusi. Baik, kemudian model pengembangan sistem. Jadi model proses perangkat lunak adalah gambaran yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang direpresentasikan dari sudut pandang tertentu. Jadi ketika kita mengembangkan sistem, ini biasanya kita menggunakan penggambaran itu yang lebih sederhana, namanya model proses, ya. Biasanya yang terkenal ini dasar nih, ada 4. Ada model waterfall, ada model evolutionary, kemudian ada model spiral, dan juga ada model incremental. Kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, ini model waterfall. Model waterfall ini model yang paling sering digunakan, atau model dasar tapi paling istilahnya paling sederhana, tapi banyak orang yang pakai ini dulu, ya. Kenapa? Karena runtut. Selain runtut, dia tidak akan lanjut ke proses berikutnya kalau proses sebelumnya ini belum beres. Ya kayak air lah, kalau bentuknya undang-undaan gini, dia tidak akan lompat gitu. Jadi satu gitu, ya. Misalnya mulai dari kebutuhan sistem, perencanaan, produk desain secara detail, dan seterusnya sampai perawatan, ya. Begitu juga nanti kalau misalnya ada trouble di sini, ya nanti dia akan muter sini terus dulu. Ketika sudah beres, baru selanjutnya ada trouble, balik lagi terus, ya. Jadi seperti itu konsep dari pengembangan sistem dengan model waterfall. Kemudian ada model evolutionary. Jadi biasanya model evolutionary ini bisa dilakukan dengan 2 pendekatan, ya. Bisa eksplorasi, bisa prototype. Kalau eksplorasi ini sistem berubah dengan adanya fitur-fitur tambahan dari user. Jadi misalnya kita membuat aplikasi PPDB misalnya, atau mungkin aplikasi perpustakaan misalnya. Kemudian aplikasinya diimplementasikan di perpus sekolah misalnya. Kemudian dari operator perpus itu bilang, oh harusnya ditambah ini. Nah, itu kemudian dikembangkan lagi. Harusnya ada ini, kemudian dikembangkan lagi. Nah, itu namanya eksplorasi. Kalau yang pendekatan prototype ini biasanya meluncurkan prototype dulu secara sederhana, mungkin interface gitu, ya. Belum jadi, diluncurkan dulu. Kemudian nanti dapat banyak masukan dari user. Ya hampir sama dengan eksplorasi, cuman kalau ini yang yang dipasang atau diuji coba kan itu masih bentuknya prototype. Prototype itu belum jadi, ya. Jadi istilahnya, mungkin kalau aplikasi ya hanya tampilan depannya, kemudian fitur-fitur di dalamnya hanya sekedar tampilan saja gitu, ya.
Kemudian nanti hasil dari user nanti bisa dijadikan masukan, kemudian digunakan untuk mengembangkan sistem. Kemudian ini nggak usah. Nah, kemudian ada lagi model spiral. Nah, spiral ini juga saat ini juga banyak digunakan ya. Bentuknya muter-muter terus gini sampai sistemnya bagus ya. Mulai dari kuadran 1 ini menentukan objeknya, artinya misalnya membuat apa saja, fiturnya apa saja, kemudian memetakan, menentukan apa itu risk analysis ya, jadi hambatan-hambatannya apa, resikonya apa saja, sampai di pembuatan prototype di sini. Setelah prototipenya jadi, kemudian dilakukan develop yang sesungguhnya secara lengkap, kemudian ada pengembangan di sini, development plan. Jadi ada plan for next pass. Jadi kalau sudah jadi softwarenya ada pengembangan apa enggak, terus muter terus sampai berapapun ya. Jadi mulai dari dalam keluar terus sampai mungkin sampai software versi berapa gitu, itu memungkinkan. Nah, dan ini banyak dipakai oleh pengembang software sekarang ini. Kemudian ada lagi incremental development model. Jadi kalau incremental ini pertama dibangun aplikasi atau sistem yang prioritasnya lebih tinggi ya, lebih penting. Yang penting mana dulu? Misalnya di dalam sebuah sekolah mau bikin sistem informasi sekolah, yang paling urgent yang mana dulu ya? Misalnya yang paling urgent sistem informasi nilai siswa dulu misalnya, atau mungkin yang paling urgent sistem penggajiannya dulu ya, itu develop dulu. Kemudian baru kalau sudah jalan dikembangkan lagi yang tingkat urgensinya lebih rendah. Jadi yang bawah itu yang paling prioritas, baru kemudian dikembangkan sampai berapa kali mana yang paling tidak prioritas, seperti itu, sehingga nanti menghasilkan software yang baik ya, dengan yang lengkap gitu ya fiturnya. Baik, itu saya kira ini enggak gitu penting. Yang penting itu tadi ya, jadi kalian harus paham ini tadi terutama ya, perangkat lunak itu apa, kemudian tujuannya apa, perbedaan rekayasa perangkat lunak dan rekayasa sistem itu apa, kemudian proses perangkat lunak itu bagaimana, dan yang paling penting adalah 4 paradigma pengembangan modal sistem ini. Jadi ada 4 ini yang harus kalian pahami. Kalian bisa mengembangkan materi, nggak cukup dari sini ya. Jika memang perlu bisa baca-baca di internet, sangat banyak tentang 4 model pengembangan ini ya, waterfall, evolutionary, spiral, dan incremental. Ini sangat banyak di internet, kalian bisa baca-baca untuk mengembangkan materi yang ada di sini. Baik, saya kira itu untuk pertemuan pertama ini, tidak lama supaya kuota kalian nggak habis untuk melihat video ya. Semoga yang sedikit ini bisa membuka wawasan untuk kita habis ini akan mulai masuk di bagaimana perancangan sistem. Jadi ini tadi model pengembangan perangkat lunak ya. Misalnya di waterfall ini, maka kita nanti akan berada di sini ranahnya ya, di sini. Jadi mulai dari sistem feasibility, kebutuhan sistem, perencanaan, kemudian perencanaan detail sampai desain ini ya. Mungkin kita di ranah inilah, tekniknya bagaimana, nanti kita akan masuk di teknis, yang lebih teknis di materi berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.